semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Zahra Zahira Setiawan, host di case kali ini. Aku tentunya akan membersamai kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, hari ini aku sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya itu salah satu siswa yang berprestasi dan tentunya akan memotivasi kalian ya. Boleh dong, Davin perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Firzatullah. Saya dari kelas 8J, jabatan saya di OSIS adalah sebagai ketua OSIS. Oke, salam kenal ya Davin. Gimana nih kabar Davin? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu gimana, Ra? Alhamdulillah baik juga. Oke, Davin, aku boleh nggak sih tanya-tanya sedikit tentang Davin? Oh, boleh. Davin, kira-kira kesibukan atau kegiatan yang lagi Davin lakuin saat itu apa sih? Sekarang tuh kan lagi masa-masa selesai PSAT ya? Iya, Apa betul. kegiatan Davin itu melengkapi tugas yang belum beres atau ada hal lain yang sedang Davin kerjakan? Nah, jadi untuk kegiatan saya setelah PTS itu tentunya mengumpulkan tugas yang belum selesai gitu ya. Terus untuk saat ini saya ini sedang menyiapkan event pertama saya, salah satu event terbesar juga yaitu event MPLS. Berarti Betul. sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan MPLS ya? Nah, iya betul. Oke, terus boleh gak sih aku nanya hobi Davin itu apa sih? Oh. Boleh dong di-spill ke teman-teman yang lain? Boleh. Jadi untuk hobi saya sendiri berkait dengan kegiatan saya di sekolah, yaitu yang pertama itu adalah berorganisasi dan yang kedua itu adalah paskibra. Nah, untuk di organisasi tentunya saya lebih suka karena dengan berorganisasi itu bisa menjadi pribadi saya yang menjadi lebih baik lagi gitu ya, terus mengasah kemampuan saya, terus menjadikan saya sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Dengan kepemimpinan, karena Davin ini juga jabatannya itu di OSIS itu sebagai ketua ya? Betul. Oke, terus kan Davin tuh hobinya tuh banyak ya, di organisasi, terus juga di paskibra. Boleh gak sih di-spill ke teman-teman prestasi yang sudah Davin dapatkan, itu apa aja sih? Oh, boleh. Untuk prestasi sih mulai dari mana dulu nih? Mau dari paskibra boleh, atau misalnya dari prestasi akademik juga boleh. Mulai dari prestasi yang saya dapatkan dari awal aja ya. Iya. Nah, jadi prestasi yang saya dapatkan waktu awal-awal masuk sekolah ini itu adalah prestasi mendapatkan piagam penghargaan juara 1 lomba membaca puisi tingkat se-Subrayon gitu. Itu yang pertama ya. Terus apa lagi tuh? Boleh dong di-spill semuanya. Terus selanjutnya yang paling banyak itu tentunya prestasi yang ada di Paskibra gitu. Soalnya hampir tiap bulan, mungkin 2 bulan sekali lah, Paskibra itu lomba. Ya. Jadi setiap bulannya itu, setiap 2 bulan sekali itu ada lomba ya? Iya. Terus ini kan Davin tuh kegiatannya tuh banyak ya. Davin tuh ketua OSIS, terus berorganisasi, masuk juga ekstrakurikuler Paskibra. Gimana sih cara membagi waktu ala Davin? Davin tuh harus membagi waktu antara organisasi, antara ekstrakurikulernya yang Paskibra, terus juga antara kita tuh kan sebagai pelajar ya, tentunya tuh harus belajar dengan kayak kesehatan. Davin juga gimana sih cara bagi waktunya? Sebenarnya sih untuk membagi waktu itu sendiri jangan dibikin ribet-ribet gitu ya. Jadi lakukanlah ketika kalian ingin melakukan gitu. Jadi lakukannya kapan saja gitu. Kayak misalnya nih untuk belajar. Tapi sih biasanya kalau belajar itu sebenarnya sih ya jarang-jarang aja gitu. Tapi suka. Jadi kalau belajar itu biasanya suka malam hari gitu ya. Soalnya kalau di malam hari itu lebih tenang gitu ya, lebih ya gak terlalu berisik ya, jadi bisa berfokus gitu. Terus untuk kegiatan misalnya dari jam 8 sampai jam 10 ini saya latihan paskibra. Nah, mulai dari jam 10.30 sampai seterusnya itu ada rapat organisasi. Nah, jadi caranya itu saya sudah mempersiapkan dari sebelumnya gitu ya, dari malam harinya kalau besok saya akan melakukan ini dalam 2 kegiatan ini dalam 1 hari gitu. Ya, seperti sudah membekal bajunya gitu. Terus juga tapi Davin tentang kesehatan Davin juga normal-normal aja, kayak misalnya nggak pernah telat makan atau tidur gitu, tidur juga tepat waktu. Itu sih kadang-kadang. Iya, kadang ya. Oke, terus Davin tuh kan banyak ya hobinya.
Kira-kira boleh dong di-spill cara ngembangin bakat atau hobi ala Davin ke teman-teman kayak gimana sih? Intinya kalau ingin mengembangkan hobi atau bakat itu, tentunya kalian harus mencari sendiri gitu ya, apa yang menjadi bakat kalian itu. Misalnya nih, contohnya saya gitu ya, bakat saya ini sudah saya ketahui gitu ya, sudah ngeh lah dari awal kalau bakat saya ini adalah dari suara saya gitu. Soalnya kalau udah di lapang itu, suara saya ini bisa jadi berubah gitu, bisa jadi berbeda. Nah, kayak lebih tegas, lebih nah keras gitu iya, suaranya tuh. itu tuh ya caranya itu tidak mudah loh. Jadi ada tahap demi tahap untuk mencapai eh, ke suara yang bisa seperti Yang itu bisa gitu gitu ya. Iya, mulai dari ada serak-seraknya dulu lah sampai sakit tenggorokan itu teh. Jadi membuat suara saya jadi berubah kayak gini gitu. Ya, tentunya yang terpenting itu terus berlatih ya. Iya, Terus betul. juga kalau misalnya ingin mencapai suatu hal itu harus ada pengorbanan. Kayak Davin ingin mencapai suara yang besar yang berat itu harus sakit tenggorokan dulu. Betul. Gitu. Terus nih kan gak semua yang kita ekspektasikan tuh bakal tercapai ya. Kayak Iya. misalnya Davin tuh misalnya lomba nih. Tapi Davin tuh gak menang lomba itu. Gimana sih cara mengatasi ala Davin mengatasi suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Davin sendiri? Kalau dipikir-pikir sih waktu itu pernah sempet di mana kejadian ini sih pertama kali saya lomba di Kelas berapa itu? itu waktu kelas 7. Ya. Itu mengatasnamakan sekolah, yaitu lomba pentas PAI waktu kelas 7 ya. Nah, di mana saya itu di situ tuh mengikuti lomba MTQ dan saya tidak mendapatkan juara apa-apa gitu. Oh iya. Dan tentunya yang saya rasakan itu Sedih pasti ada ya ya? pasti sedih gitu. Tapi sedihnya itu hanya beberapa saat gitu. Seterusnya saya mengevaluasi diri apa yang kurang dari saya dan akhirnya saya kembangkan itu. Terus yang apa? Pokoknya terus berlatih gitu Nah, ya. iya. Nah, jadi teman-teman, gak semua hal yang kita ekspektasikan itu akan tercapai. Tetapi di samping itu kita juga pasti akan mendapatkan suatu pengalaman baru yang akan melatih kita untuk lebih lebih bercahaya gitu ya ke Betul. depannya. Oke nih Davin punya tips and trick gak sih cara ngembangin bakat ala Davin? Kayak misalnya tuh Davin tuh di sela-sela waktu yang kosong tuh kayak bikin puisi terus ngebacain di depan orang tua atau kayak gimana? Kalau itu sih lebih suka apa ya? Lebih suka berlatih di kelas gitu ya. Soalnya kan lagi banyak teman kelas nih, sampai teman kelas juga ngerasa kayak apa sih Pin, berisik banget gitu ya. Iya. Tapi saya ya udah sih gak apa-apa gitu. Jadi saya itu terus aja berlatih gitu. Jangan pernah pernah mau berhenti mencoba ya, berhenti berlatih gitu ya. ya betul. Karena ada yang bilang kalau bisa itu karena terbiasa. Betul. Nah, terus Davin punya nggak sih motivasi yang sekiranya tuh bisa dikasih ke sobat-sobat Jiban yang sekiranya itu bisa memotivasi teman-teman yang lagi nonton nih? Boleh dong di-spill. Untuk motivasi sih ya intinya kalian jangan memiliki sifat malu gitu ya. Maksudnya itu malu itu bukan malu yang ke hal negatif, Iya, tapi malu yang ke hal positif gitu. Misalnya nih kan banyak gitu ya dari siswa-siswa ini yang malu ketika dia presentasi gitu ya. Ada yang suaranya kecil lah, ada yang Gak pede diem, gitu ya ya. gak pede. Nah, kita tuh harusnya melawan rasa malu itu dan melawan rasa takut itu. Betul. Nah, jadi intinya itu jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Punya ini gak sih pepatah gitu yang bisa dikasih ke teman-teman? Oh iya, ada nih. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Tapi kan sekarang itu lagi kemajuan teknologi kan. Jadi kalau misalnya tersesat di jalan kan ada GPS. Tapi gak gitu juga konsepnya. Kayak gitu ya. Oke, jadi pokoknya tuh jangan malu untuk mencoba hal baru teman-teman. Karena kalau misalnya kita malu, kita tuh akan kehilangan kesempatan itu. Oke, agak kerasa ya kita udah lama banget ngobrolnya. Davin terima kasih banyak ya udah mau diundang ke acara Jiban Podcast kali ini. Dan tentunya aku mau ucapin terima kasih kepada tim-tim Jikes hari ini. Terus teman-teman OSIS juga
ke kakak-kakak alumni yang meskipun sudah lulus tapi tidak lupa untuk selalu mensupport SMP Negeri 1 Banjaran. Tidak lupa kita mau mengucapkan terima kasih kepada para pembina OSIS dan juga keluarga besar SMP Negeri 1 Banjaran. Oke. Oke, kira-kira siapa yang bakal kita undang selanjutnya? Siapa ya? Oke, yang mau boleh ya komen, nanti kita undang. Oke, sekian dulu ya teman-teman video podcast kita kali ini. Aku Zara Zahira Setiawan sebagai host jika kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya David. Hai adik-adik semua, kami tunggu ya di SMPN 1 Banjaran dengan potensi-potensi kalian yang tentunya akan membawa nama baik Giban dan mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di SMPN 1 Banjaran. Iya. Kami tunggu ya kehadiran kalian di SMPN 1 Banjaran. Semangat berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari SMPN 1 Banjaran. Dadah, semangat. Hai adik-adikku. Adik-adikku apa adik-adik? Adik-adik semua. Lanjut. Hai. Astagfirullah. Jampe. 1, 2, 3. Hai adik-adikku. Adik-adik semua. Adik-adik semua. Hai adik-adik semua. Kami tunggu ya kehadiran kalian di SMPN 1 Banjaran yang tentunya memiliki potensi-potensi yang akan mengembangkan dan memajukan SMPN 1 Banjaran. Tentunya